Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang peta pikiran atau mind map. Apa sih peta pikiran? Kita akan ulas sedikit. Peta pikiran adalah salah satu metode belajar yang bertujuan untuk membantu memahami materi pelajaran dengan cara memetakan bagian-bagian dan subbagian yang penting. Gambar di samping merupakan contoh dari peta pikiran. Sebelumnya, kita sudah pernah membuat ya tentang peta pikiran. Lingkaran yang di tengah merupakan gagasan utama. Ini untuk cabang yang digunakan untuk membuat poin-poin kunci. Poin-poin setiap cabang dikembangkan dengan menambahkan ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang wawancara. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam wawancara ini ada pihak penanya, ada pihak yang menjawab. Pihak yang menjawab pertanyaan adalah narasumber, sedangkan pihak yang menanya dalam wawancara disebut pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kamu harus mempersiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, membuat janji dengan narasumber terkait waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Jadi, ketika kita melakukan wawancara, kita harus membuat janji ini dengan narasumber. Di mana dan kapan dilaksanakan wawancara tersebut. Yang kedua, mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara. Nah, yang ketiga, mempersiapkan alat pencatat atau perekam. Nah, alat pencatat atau perekam ini adalah sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan wawancara dan sebagai pengingat jika kita tidak sempat untuk menulis hasil dari wawancara tersebut. Nah, bagaimana sih menyusun pertanyaan wawancara dengan baik? Salah satu persiapan wawancara yang sangat penting itu adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, ketika kita membuat janji dengan narasumber tentang wawancara, tentunya kita sudah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ketika kita bertemu narasumber. Untuk dapat menyusun pertanyaan yang baik, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Ketika memilih topik wawancara, hindarilah topik yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok tertentu. Yang kedua, memilih narasumber. Nah, pilihlah narasumber yang memiliki informasi atau keahlian sesuai dengan topik wawancara yang telah dipilih. Misalnya, kita akan mewawancarai tentang sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh petani. Tentunya, narasumber yang kita pilih yaitu adalah seorang petani. Jadi, ketika kita ingin mewawancarai, kita harus sesuai dengan orang yang memiliki informasi tersebut. Yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan
dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W plus 1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, and how bagaimana. Susunlah pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Yang kelima, yaitu mengurutkan pertanyaan. Urutkanlah pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, dan dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menyusun pertanyaan wawancara dengan baik. Agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, seorang pewawancara itu harus memiliki etika dalam berwawancara. Etika dalam berwawancara tercermin pada penggunaan bahasa dan sikap yang ditunjukkan kepada narasumber ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, ketika kita berwawancara, usahakan kita harus bersikap sopan, tidak mengungkit data pribadi narasumber. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.